Jokowi dan 02 benar-benar terpojok gara-gara hal ini. Kita kan bicara suara rakyat nih, bicara demokrasi. Jangan terlalu kita bicara di kuantifikasir ya. Kita bicara kualitatifnya dulu. Bahwa bangsa ini, bangsa besar membutuhkan presiden yang dipilih secara fair. Fair dulu, adil. Ya, bagaimana itu bisa mendapatkan pemimpin yang dipilih secara adil itu? Maka proses pemilihan itu, pemilu itu, ya harus dilakukan secara jujur, adil, bebas, rahasia, tidak ada tekanan dan lain-lain. Dan semua rakyat tahu, ya bukan hanya Dirtifu ini kan bagaimana mereka memfilmkan. Ya, tapi kan kita semua sudah kasat mata melihat yang disebut sebagai fenomena. Dalam ilmu sosial, dalam ilmu fenomenologi itu bisa dilihat yang disebut fenomena. Kita nggak bisa bilang misalkan ketika Aiman sebagai pahlawan menyatakan ada orang yang mengaku kepada beliau ya bahwa mereka disuruh untuk memenangkan paslon tertentu, itu kan bukan hanya Aiman, itu kan ada ratusan ribuan atau puluhan ribuan orang-orang yang mengaku yang sama. Dan dalam teori media massa menulisnya juga. Ya, dan dalam teori itu tidak perlu harus verifikasi namanya. Yang disebut oleh BB Hekal tadi dalam teori namanya verifikasi. Tapi kita dalam observasi itu ada juga namanya falsifikasi. Dikembangkan oleh Karl Popper. Ya, mungkin Adi Armando di FISIP juga paham apa yang saya bicarakan. Jadi kita sudah melihat bahwa ya ketika misalkan dilakukan 2000 sampel Kompas, Litbang Kompas melakukan quick count dengan random sistem random, dia mengatakan Prabowo menang. Ya, dan Prabowo kemudian merayakan kemenangan pada sore harinya. Oke, quick count. Kemudian quick count itu saya kasih tahu, quick count itu survei sama aja. Ya, jangan orang bilang quick count, wah enggak, di dalam dunia statistik cuma dua. Satu namanya survei, satu namanya sensus. Ya, sensus itu nanti menghitung 823.000 TPS itu sensus ekonomi, menghitung populasi. Nah, Prabowo sampai kemarin dan sampai hari ini adalah merayakan kemenangan survei. Ya, dan kemudian pada hari kemarin beberapa hari lalu Kompas, Litbang Kompas yang sama ya mengatakan bahwa 62, sekian persen rakyat Indonesia melakukan survei yang sama-sama dari Kompas bahwa mereka itu ingin ada hak angket. Iya kan? Nah, sekarang kita menyerahkan kepada teman-teman DPR. Ya, kalau teman-teman DPR ini sampai sekarang dari yang dimana saya di 01, saya tahu bahwa 3 partai itu sampai sekarang sangat solid akan masuk ke tahapan hak angket itu partai-partainya. Dan saya juga mempunyai informasi elit-elitnya PDIP ya bahwa mereka meyakini bahwa Megawati 100% akan masuk ke hak angket. Artinya hak angket ini akan terjadi. Pertanyaannya adalah 6 hari lalu Presiden Jokowi mengatakan kepada pimpinan TNI dan Polri harus menyelesaikan urusan pasca pemilu ini sebagai residu. Ingat, residu. Teman-teman sekalian, yang saya mau bilang demokrasi itu bukan soal kuantitatif. Ada istilah residu seperti si tukang mebel, potong-potong kayu, kemudian ada sisa-sisa kayu. Itu namanya residu. Dalam demokrasi yang rusak ini perasaan. Kayak orang sedang jatuh cinta misalkan, itu nggak bisa dibilang residu. Suami istri hubungan cinta nggak bisa dibilang residu, karena ini adalah soal perasaan manusia. Saya sebagai orang yang di 01 merasa tersakiti, karena saya tahu ini kecurangan demi kecurangan. Cuman kan saya tidak mungkin disuruh ke MK. Seperti dulu waktu 2019 Margarito Kamis dan saya ini, kebetulan saya adalah 2014 direktur relawan Prabowo. Saya 2014 supaya tahu teman-teman udah direktur saya. Ke 2009 saya juru kampanye nasional sampai saya kampanye diutus oleh Joko Santoso, Jenderal Joko Santoso ke Banyuwangi. Ya, dan saya tahu 2014 gak ada kecurangan. 2014 gak ada kecurangan. Makanya saya itu pasrah. 2019 saya tahu ada kecurangan. Dan saya melawan, menggerakkan teman-teman. Ya, menggerakkan betul-betul menggerakkan sama Margarito dan lain di depan Bawaslu itu. Nah, sekarang saya merasakan juga, melihat juga ada kecurangan. Pelakunya sama nih, kira-kira. Iya kan? Nah, makanya kita mendukung aja hak angket ini sebagai satu saluran di luar MK.
Karena terus terang aja seperti Pak Mahfud MD ya di 03, di 01 juga akan mengambil juga jalur MK, melaporkan yang namanya kuantitatif tadi. Silahkan kalau MK memutuskan Prabowo menang, itu urusan MK ya. Tapi yang jelas hak angket ini dilakukan untuk supaya kita ke depan mengetahui bahwa ada kecurangan dalam pemilu 2024. Pertanyaannya apakah itu akan terjadi atau tidak, atau bisa jadi tidak solid tadi disampaikan oleh saya yakin terjadi. Kita akan bicara soal ini apakah terjadi atau tidak, dan termasuk juga lagi lonjakan suara tadi sebutkan PSI. Apakah itu bentuk yang kemudian juga sudah diprediksi oleh Dirty Vote sebelumnya? Akhirnya terbongkar semua.